Shalom, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai bincang teologi pada hari ini, kami mau mengucapkan terima kasih untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang telah men-share setiap video kami dan terus mendukung akun YouTube ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kami kembali untuk berbincang mengenai sebuah video yang sudah kami temukan dari akun YouTube yang bernama Yonatan Nandar. Dan pada hari ini saya akan membahas video tersebut dengan Gideon Yehuda. Halo bro. Ya bro, hari ini kita akan membahas sebuah video dari Nandar. Dan di dalam video tersebut dia sedang berdiskusi dengan seorang pendeta, tetapi saya tidak akan mencoba untuk membicarakan diskusi mereka, tetapi akan saya tanyakan beberapa pernyataan Nandar di dalam video tersebut, bro. Nah, bro, pertanyaan yang pertama, hari ini kita akan membahas tentang apa yang disampaikan Nandar, yaitu dia menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan. Nah, itu mungkin udah pernyataan yang biasa ya bro ya. Itu mungkin udah pernyataan yang biasa, tetapi yang menjadi masalah di sini adalah dia mengutip ayat bro. Dan hal ini akan saya tanyakan. Pertanyaan yang pertama bro, dia menyatakan bahwa di dalam Wahyu 3 ayat 14, saya akan baca di dalam Wahyu 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan, Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dan dia menyatakan bro, bahwa di situ ada kata dalam bahasa Yunani yaitu ketesios, artinya Yesus adalah ciptaan. Apakah benar demikian bro? Iya, thank you bro. Kita harus memahami dan berhati-hati ya, waspada. Jangan kita mendengar kata Yunani, bahasa Yunani ya, langsung anggap ini benar, apalagi ada ayatnya gitu. Kita jangan cepat langsung menganggap itu benar. Kita harus melihat dulu esensi kata-kata dari kalimat tersebut di ayat 14. Jelas dituliskan, saya akan bacakan bahasa aslinya. Hearke tes ketiseos. Artinya firman ini hearke. Ya, dia adalah permulaan. Ya, kalau kita lihat di beginning ini, dialah yang memulai gitu maksudnya. Ya, dia yang memulai segala sesuatu itu of the creation, dari seluruh ciptaan. Jadi kita di sini kita melihat struktur katanya. Ketika ada tulisan, dia adalah penyebab permulaan ciptaan. Dia adalah permulaan dari segala ciptaan yang ada. Jadi dia adalah ciptaan bukan? Bukan. Contoh saya kasih contoh seperti ini. Thomas Alva Edison adalah permulaan penyebab adanya lampu listrik. Sekarang saya tanya, apakah Thomas Alva Edison adalah lampu? Nah, ini kan hati-hati di sini, ya. Ini jangan karena saya yakin bahwa hal ini kalau sudah dibawa bahasa Indonesia, sudah dibawa kepada bahasa Yunani tanpa kita observasi terlebih dahulu, kerap kali orang-orang langsung kelabakan gitu, atau kok ada bahasa aslinya, ini pasti benar nih. Iya, nggak seperti itu. Kita harus melihat katanya, jelas di sini adalah the beginning of the creation, atau penyebab mula-mula perawalan dari seluruh ciptaan itu kenapa bisa ada. Jadi kita perlu berhati-hati di dalam mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti ini.
jangan cepat kita tertarik oleh pertanyaan itu. Ketika beliau berikan ayat, menyatakan ayat Wahyu 3 ayat 14, buktinya Yesus adalah ciptaan. Nah, kita harus membaca itu terlebih dahulu, kalau perlu melihat kontekstual. Jangan cepat-cepat, oh iya ya, ada benar nih, ada ciptaan. Perawalan dari ciptaan, oh berarti Yesus ini adalah yang diciptakan terlebih dahulu sebelum semuanya diciptakan. Enggak seperti itu. Gitu. Kita harus pahami di sini. Karena maksudnya di sini adalah bukan berbicara mengenai ditunjukkan kepada natur Yesus. Ya, Yesus bukan Tuhan. Enggak seperti itu. Karena dialah penyebab perawalan, permulaan seluruh ciptaan bisa ada. Benar nggak yang Yohanes tuliskan? Lihat di Kejadian 1. Ciptaan itu pasti melalui firman yang kita katakan Kristus. Gitu. Ya, menurut saya jawaban dari saya demikian, bro. Thank you. Iya, bro. Thank you, bro. Pertanyaan yang kedua, bro. Masih dengan pernyataan dari yang sama, yaitu Yesus adalah ciptaan. Dan kali ini untuk menguatkan pernyataannya itu, dia kembali mengutip ayat lagi, yaitu di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15. Saya akan baca Kolose 1 ayat yang ke-15. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dan dia katakan, bro, bahwa ada kata Theos di situ juga, yang artinya Yesus adalah ciptaan. Ya, bro, bagaimana, bro, menanggapi hal tersebut? Ya, thank you, bro. Nah, kita harus memahami nih, di dalam Kolose 1 ayat 15 sendiri, saya akan ajak kita untuk lebih jelas ya, kita melihat, saya akan membacakan dari terjemahan Inggris ya. He is the image of the invisible God. Ya, He is the image, bukan He is the creation. Ini harus jelas sekali. Kalau He is the creation, berarti dia adalah ciptaan. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Jadi Kolose 1 ayat 15, kata creation ini bukan untuk menjelaskan Kristus, tetapi di sini adalah sebagai kepemilikan, bahwa Kristuslah yang memiliki itu semua. Kenapa? Karena dituliskan He is the image of the invisible God. Dia adalah representatif Allah. Firman Allah itu menyampaikan seluruh kualitas, kehendak, rancangan, rencana, dan pengetahuan Allah. Jadi firman itu sebagai representatif Allah. Di mana firman ada, maka disitulah kualitas Allah ada di situ. Kita harus memahami bahwa dia adalah representatif. Yang kedua, the firstborn of all creation. Kata firstborn ini dikatakan yang sulung. Yang sulung ini bukan memiliki arti berarti seperti anak sulung ya. Kalau adiknya adalah manusia, maka yang sulung adalah manusia juga. Bukan. Kata yang sulung ini kita harus mengerti bahwa kontekstualnya menunjukkan kata sulung ini lebih kepada kata sifat, ya. Jadi tidak secara letterlek atau literal. Kata sulung ini dipakai untuk memberikan makna tentang authority atau otoritas, bahwa Kristus sang firman Allah itulah yang berotoritas atas segala ciptaan. Gitu. Jadi kita harus memahami, jangan cepat-cepat. Ketika membaca, ya kita harus teliti juga. Nah, saya akan bacakan ayat selanjutnya, ayat 16 dan ayat 17. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya jelas karena firman itulah yang menciptakan, maka segala sesuatu itu berada di dalam penciptanya.
Seperti seseorang menciptakan mobil, maka seluruh rancangan, mau struktur dari mobil itu, chassis-chassisnya, kaki-kaki mobil itu, mesin mobil itu, semua itu berada di dalam otak penciptanya gitu. Nah, jadi kita harus memahami di sini bahwa di sini bukan berbicara karena ada kata yang sulung, maka itu berbicara tentang Yesus bukan Allah atau Yesus ciptaan. Enggak. Karena kita harus melihat kontekstual apa yang dituliskan dan dimaksudkan oleh si penulis. Kalau Anda bilang karena ada kata sulung aja atau yang berotoriti atau yang berotoritas atas ciptaan itu adalah manusia, yakni Yesus yang Anda maksud adalah manusia, maka saya percaya juga bahwa di iman Anda, Anda tidak meyakini bahwa yang namanya sabda, kalam, firman itu setara dengan Allah. Dan Anda menganggap bahwa itu adalah ciptaan. Karena pastinya yang namanya sabda itu berotoriti. Kalau karena hanya masalah otoriti ini Anda mengatakan Yesus adalah manusia, maka jelas Anda sedang juga mengatakan bahwa sabda Allah Anda adalah ciptaan juga. Demikian bro, thank you. Ya, terima kasih bro. Udah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini. Mungkin sebelum kita menutup video ini, ada yang mau disampaikan untuk setiap orang yang menonton? Ya, untuk setiap yang menonton, saya ucapkan terima kasih banyak untuk sudah menonton, sudah mampir melihat, sudah ada yang sudah support juga untuk views, untuk subscribe. Dan saya berharap jika video ini memberkati kita semua, saya berharap kita semua bisa mendukung channel ini untuk semakin berkembang dan kita menyatakan kebenaran Alkitab. Untuk juga channel ini berguna sebagai penolong untuk menjawab salah interpretasi dari oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab terhadap Alkitab. Dan pesan terakhir saya adalah kita semua perlu berhati-hati di dalam mendengarkan pertanyaan, di dalam melihat atau membaca Alkitab, menafsir dari bahasa asli dan sebagainya. Karena saya yakin kita semua seharusnya lebih bertumbuh kuat di dalam perintah Yesus, yaitu pemuridan. Dan tujuan channel ini salah satunya adalah itu melalui via online. Ya, saya rasa cukup bro. Oke, thank you bro. Untuk setiap Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kalau Bapak Ibu merasa diberkati dengan video ini, jangan lupa share untuk setiap orang yang Bapak Ibu kenal, supaya semakin banyak orang bisa diberkati dengan firman Tuhan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.